Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama dalam film ini, sebut saja Frank. Dia tengah bersiap untuk menjemput kliennya di sebuah bank. Tak berselang lama, klien dari Frank keluar dari bank tersebut dan ternyata mereka adalah para perampok yang tengah menjarah bank itu. Singkat cerita, mereka semua masuk dan menyuruh Frank untuk segera pergi dari tempat itu. Namun di sini, Frank mengatakan jika perjanjian hanya untuk 3 orang penumpang saja. Dia juga mengatakan jika terlalu banyak penumpang akan berisiko dan sangat memungkinkan mereka semua untuk ditangkap pihak berwajib. Dan beberapa saat kemudian, salah seorang dari perampok itu membunuh rekannya sendiri karena kesepakatan awal hanya 3 orang saja yang Frank akan jemput. Setelah kejadian itu, Frank meminta mereka semua untuk memasang sabuk pengaman dan mulai pergi dari tempat tersebut. Kejar-kejaran pun berlangsung antara Frank dan para polisi yang jumlahnya cukup banyak. Satu persatu dari mobil polisi pun terkecoh dengan keahlian Frank mengendarai mobil tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah titik tujuan yang telah disepakati. Di sana, para perampok itu memberikan bayaran lebih dan meminta Frank untuk mengantarkan mereka semua ke kota Avignon. Namun, hal itu tak disetujui oleh Frank karena kesepakatan awal hanya sampai titik ini saja. Dia juga mengembalikan uang yang berlebih pada perampok itu. Scene berpindah di sebuah rumah kecil yang cukup nyaman. Di sana juga terlihat Frank yang tengah membersihkan ceceran darah serta mengganti plat nomor dari kendaraannya. Tak berselang lama, dia melihat berita jika para perampok yang kemarin menyewanya telah tertangkap oleh pihak berwajib. Di sini, Frank hanya tersenyum melihat mereka semua tertangkap. Di saat Frank tengah bersantai, dia dikejutkan kedatangan bapak-bapak paruh baya, sebut saja Inspektur Tarkoni. Di sini, inspektur itu menjelaskan jika kedatangannya di sini untuk menyidak semua warga yang memiliki kendaraan BMW 765S warna hitam yang tempo hari terlibat kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Dia juga mengatakan jika pria itu sangat mahir dalam mengendarai kendaraan tersebut hingga para kepolisian kewalahan dalam pengejaran itu. Di sini, Inspektur Tarkoni sedikit curiga dengan mobil dan garasi di rumah Frank. Namun dengan keahliannya, Frank pun mampu mengecoh inspektur itu dengan mudah. Setelah perbincangan singkat tadi, Frank kembali menerima panggilan telepon dari seseorang yang membutuhkan jasanya. Di sana, dia bertemu dengan klien di sebuah bar. Mereka berdua juga menjelaskan pada Frank tentang barang yang akan diantar serta tujuannya. Frank juga menjelaskan jika paket itu akan sampai tepat pukul 7 pagi. Dan jika tepat pukul 7 pagi tidak ada penerima di sana, maka paket itu akan dia tinggalkan begitu saja. Hari pengiriman pun tiba. Seperti biasa, Frank mengirimkan paket ke tempat tujuan yang telah disepakati. Di tengah perjalanan, roda kendaraannya kempes dan mengharuskannya mengganti dengan roda cadangan. Di saat dia membuka bagasi kendaraannya, dia dikejutkan dengan bergeraknya dari tas paket yang tengah dia bawa. Tak menaruh rasa curiga sama sekali, akhirnya dia melanjutkan perjalanannya. Dia juga sempat singgah di kedai pinggir jalan untuk sekedar makan. Dia juga mengambil beberapa minuman untuk dia bawa. Singkat cerita, dia berhenti di sebuah tempat dan mencoba mengecek bagasi serta paket yang tengah dia bawa. Dan ternyata paket itu berisi gadis cantik yang tengah disekap. Gadis itu bernama Lai Kuai. Jalanan pun masih berlanjut dan sampai satu ketika gadis itu berteriak-teriak dan membuat Frank kembali menepi untuk memarkirkan kendaraannya kembali. Dia mengecek bagasinya dan ternyata gadis itu ingin buang air kecil. Dia pun menyiapkan tali yang diikatkan di leher gadis itu dan menyuruhnya untuk segera pergi buang air kecil. Dan beberapa saat kemudian, Hey, 54. gadis itu pun berhasil kabur dari tangan Frank. Dia mencoba menuruni bukit yang cukup terjal itu. Namun Frank masih cukup ahli dalam pengejaran. Tak berselang lama, dia pun kembali tertangkap. Dia juga mengikat serta membungkam mulut gadis tersebut. Dan di saat dia akan kembali ke mobilnya, Frank dikejutkan dengan kehadiran kedua polisi yang tengah berpatroli di sana. Dan seperti biasa, pembantaian pun berlangsung dengan cepatnya. Singkat cerita, Frank pun sampai di sebuah tempat yang telah disepakati.
Di sana, dia bertemu dengan bos mafia dan beberapa anak buahnya. Dia juga menanyakan perihal paket yang akan dia terima. Tak banyak bicara, Frank pun mengambilkan paket tersebut dari dalam bagasi mobilnya. Di sana juga tergeletak 2 orang polisi yang dia hajar di tengah jalan. Bos mafia itu sempat tidak percaya dengan Frank dan sempat bertanya apa dia membuka paket tersebut. Dan seperti biasa, Frank menjawab jika di peraturan ketiga dia tidak berhak untuk melihat isi dari paket yang akan ia kirim meskipun paket itu mencurigakan. Setelah transaksi dan menerima bayaran, Frank memutuskan untuk pergi. Namun, karena bos mafia itu menyukai Frank, dia memutuskan untuk meminta bantuannya lagi untuk mengantarkan paket berikutnya. Frank pun menyetujuinya karena itu adalah pekerjaannya. Dia juga sempat bertanya bobot dan tujuan paket itu diantarkan. Bayaran pun didapat, dan Frank pun kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menaruh curiga sama sekali dengan isi yang berada di dalam koper tersebut. Di tengah perjalanan, Frank memutuskan untuk berhenti di sebuah kafe kecil yang berada di pesisir kota untuk sekedar makan dan membeli beberapa minuman untuk kedua polisi yang berada di bagasi mobilnya. Dan beberapa saat kemudian, mobil Frank pun hancur berkeping-keping. Setelah kejadian itu, Frank memutuskan untuk kembali ke rumah dari kelompok mafia itu untuk membalas perbuatan mereka semua. Setelah menghabisi mereka semua, Frank memutuskan untuk mengambil mobil yang berada di garasi mereka untuk mengganti mobilnya yang diledakkan oleh anggota mafia tersebut. Di tengah perjalanan menuju ke rumahnya, Frank dikejutkan dengan kehadiran dari Lai Kwai yang berada di jok belakang mobilnya. Dia pun mengeluarkan gadis itu dan mencoba meninggalkannya. Namun, dia tak tega dengan keadaannya dan membawanya kembali. Di sana, Frank mencoba bertanya tentang asal-usul gadis itu dan bertanya tentang kasus apa yang tengah dia hadapi dengan para mafia tersebut. Namun, Lai tak mengatakan hal apa-apa dan membuat Frank kesal terhadapnya. Setelah beberapa pertanyaan tadi, Frank menyiapkan makanan dan menyuruh Lai untuk beristirahat di sana. Bukannya beristirahat, Lai malah masuk ke ruangan dan menemukan baju militer dan beberapa lencana kehormatan dari seorang militer. Dia juga melihat-lihat beberapa foto yang memperlihatkan Frank yang masih aktif di dunia kemiliteran. Scene berpindah di mana diperlihatkan beberapa anak buah dari mafia itu tergeletak di sebuah rumah sakit. Di sana, bos mereka juga sempat mengunjungi dan mencoba menanyakan siapa yang telah menghajarkan mereka semua. Menyadari akan hal buruk dan takut pihak dari kepolisian mengetahuinya, akhirnya bos mafia itu membunuh salah satu anak buahnya yang tengah sekarat tersebut. Pagi pun tiba, Frank yang akan membuat kopi dikejutkan dengan Lai yang tengah berada di dapurnya. Dia membuat sebuah roti dan kopi untuk Frank, dan seperti biasa, kopi tanpa susu kurang nikmat di pagi hari. Akhirnya, Lai pun mencoba mengambilkan botol susu yang berada di depan pintu rumahnya. Di sana, dia bertemu dengan Inspektur Tarkoni dan menanyakan perihal Frank. Singkat cerita, Tarkoni pun bertemu dengan Frank dan seperti biasa, dia masih sangat curiga terhadap Frank. Bahkan Tarkoni juga menunjukkan bekas plat nomor yang terbakar dan menuduh Frank adalah pelakunya. Tapi di sini Frank beralasan jika beberapa hari yang lalu mobilnya telah dicuri oleh seseorang. Setelahnya Tarkoni meminta Frank untuk menunjukkan garasinya dan melihat beberapa mobil yang berada di garasi saat ini. Di sana dia juga melihat-lihat semua detail dari mobil tersebut. Namun dengan kepiawaiannya, Lai mengalihkan Tarkoni sehingga dia tak sempat melihat bodi depan dari mobil yang telah hancur. Karena tidak menemukan kejanggalan yang dia cari, akhirnya Tarkoni memutuskan untuk menyudahi inspeksi terhadap Frank. Setelah Inspektur Tarkoni pergi, Frank merasakan ada hal yang aneh dengan keadaan sekitar rumahnya. Dia merasakan betapa sunyinya keadaan di luar sana, dan beberapa saat kemudian, sebuah roket menghantam rumah dari Frank dan menghancurkan salah satu bangunan yang berada di sana. Beruntungnya, mereka sempat menghindar dari beberapa reruntuhan yang hampir menewaskan keduanya. Tak sampai di situ, rumah Frank juga dihujani peluru oleh beberapa orang di sana. Bahkan, beberapa roket diluncurkan untuk membunuh mereka berdua. Namun, usaha dari beberapa pria tadi gagal karena Frank dan Lai sempat menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari rumah tersebut. Keesokan harinya, Frank mendatangi Inspektur Tarkoni dan menceritakan tentang penyerangan itu. Namun, di sini Frank mengarang cerita ketika penyerangan itu dia tak berada di rumah tersebut dan mendapati rumahnya telah hancur begitu saja.
Bahkan Tarkoni juga mengatakan jika para penyidik telah menemukan sekitar 5.000 selongsong peluru yang berada di sekitar area rumah dari Frank. Dia juga bertanya tentang kejadian itu dan menanyakan jika ada seseorang yang menginginkan Frank tewas dalam penyerangan itu. Namun di sini Frank beralasan jika dia sudah lama tak mendapatkan klien serta dia juga telah lama pensiun dari dunia kemiliteran. Di saat Frank tengah dicecar dengan berbagai pertanyaan, salah seorang anggota polisi masuk dan mengatakan jika ada tamu untuk Inspektur Tarkoni. Dia menyuruh Frank untuk tetap berada di ruangan tersebut sembari menunggu dia datang. Di saat itu juga, LeCoy tak menyia-nyiakan kesempatan dan mengotak-atik komputer yang berada di sana dan mencari beberapa data dari para pemilik mobil yang sama dari Frank. Setelah mencoba mencarinya, dia menemukan seseorang yang telah menghancurkan semua aset milik Frank. Tarkoni yang merasa ada hal yang aneh bergegas kembali ke ruangannya dan mendapati mereka berdua yang masih berada di sana dan tak melakukan hal yang menyalahi aturan. Setelahnya, mereka berdua diizinkan untuk pergi dan memberikan sedikit uang untuk membeli makan serta memberikan sebuah alamat penginapan yang mungkin saja mereka berdua mau tinggal di tempat tersebut. Di sini, mereka berdua sempat berdebat. Bahkan LeCoy juga menceritakan jika keluarganya dijadikan budak oleh para mafia tersebut. Dia juga berniat untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi di sini Frank tak mau terlibat lagi dengan semua konflik yang terjadi beberapa hari terakhir. Namun karena kemanusiaan, akhirnya dia mau membantu Lai untuk menyelamatkan mereka semua. Di lain sisi, bos dari mafia tersebut tengah mengawali harinya dengan masuk ke kantor miliknya. Di sana, dia dikejutkan dengan keberadaan Lai dan Frank yang berada di dalam ruangannya dan seperti biasa, interogasi dimulai di ruangan tersebut. Lai juga mencari beberapa bukti yang menjelaskan jika para mafia itu menyelundupkan beberapa orang di dalam kontainer. Namun setelah mencari beberapa dokumen yang berada di sana, mereka tak menemukan sama sekali. Hingga satu ketika, Lai dikejutkan dengan kedatangan ayahnya sendiri di ruangan tersebut. Keadaan pun semakin kacau dengan kedatangan dari ayah Lai. Mereka saling todong dan membenarkan diri mereka masing-masing. Namun di saat mereka akan membunuh Frank, salah seorang sekretaris dari bos mafia itu mengabarkan jika ada beberapa polisi datang dan menuju ke sana. Namun dengan cerjiknya mereka melumpuhkan Frank dan mengarang cerita jika Frank telah melakukan semacam penculikan dan memeras mereka semua. Security got the drop on him. Here's my partner's daughter here. Kidnapping, extortion, to know all types. I know this man. Singkat cerita, Frank pun diamankan oleh beberapa anak buah dari Inspektur Tarkoni ke dalam selnya. Beberapa saat setelah sadar dari pingsannya, Frank pun diinterogasi oleh Tarkoni. Dia menanyakan tentang kebenaran yang terjadi beberapa hari menimpa Frank. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Frank menceritakan semuanya di hadapan Tarkoni. Setelah beberapa saat bercerita, akhirnya Tarkoni mengizinkan Frank untuk keluar dengan cara berpura-pura menyandra Tarkoni. Rencana mereka berdua berhasil dengan lancar untuk mengelabui para anak buah Tarkoni yang berada di sana. Singkat cerita, Frank pun sampai di sebuah dermaga bersama dengan Tarkoni yang berada di dalam bagasi mobilnya. Di sana, Frank menyiapkan semua termasuk senjata yang pernah dia simpan di sebuah kapal kecil miliknya. Setelah persiapan sudah matang, Frank pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Lai dan beberapa budak yang tengah disekap di sebuah kontainer. Satu persatu dari kontainer itu, dia telusuri berharap mereka semua berada di sana. Di tempat itu juga terlihat Lai bersama dengan ayahnya. Di sana, mereka berdua bertengkar hebat entah apa yang ada pikiran ayahnya sehingga berani menampar putrinya sendiri. Di saat Kuai akan dibawa ke dalam sebuah mobil, mereka semua dikejutkan dengan suara tembakan dari Frank yang tengah menghabisi beberapa anak buah dari para mafia tersebut. Dan seperti biasa, Frank dituntut untuk menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi beberapa anak buah para mafia tersebut, Frank mencoba mengejar mereka semua dengan melompat ke salah satu truk yang tengah melaju. Namun, usaha Frank tadi gagal. Alhasil, dia pun melompat ke sebuah bis yang tengah berjalan di bawah dari jembatan tersebut. Di sini, Frank masih terus dibuntuti oleh beberapa orang yang ingin menghabisinya. Setelah meratakan beberapa orang tersebut, Frank memutuskan untuk pergi menyelamatkan LeCoy. Di perjalanan, Frank mengalami kendala berikutnya.
Mobil yang dia bawa tiba-tiba mengeluarkan asap dan mengharuskan Frank untuk mencari kendaraan kembali. Di saat yang bersamaan muncul sebuah pesawat kecil yang menyemprotkan pestisida di sebuah lahan pertanian. Tak tinggal diam, Frank pun mengejar pesawat itu dan mulai membajaknya. Singkat cerita, Frank pun kembali membuntuti para komplotan tersebut. Dirasa sudah cukup dekat dengan beberapa mobil di sana, akhirnya Frank terjun dari atas pesawat tersebut dan tepat mendarat di kontainer yang sedang berjalan. Keadaan kini dikuasai oleh Frank yang sempat melepas parasutnya dan mengenai sebuah mobil di sana. Dia juga mengambil alih truk yang tengah melaju tadi. Kejar-kejaran pun berlangsung antar keduanya. Hingga satu ketika, Frank pun harus bertarung dengan bos dari mafia tersebut dengan keadaan truk yang melaju dengan sangat cepat. Baku hantam yang cukup sadis tadi, akhirnya Frank dapat dilumpuhkan. Namun bukan berarti dia kalah. Di sini dia masih bisa bertahan di truk tersebut meskipun berada di bawah kolong. Di sana ayah dari Leroy berusaha menghabisi Frank dengan senjata yang dia pegang. Namun Frank yang tak habis akal mulai mencoba melumpuhkan sopir dari kendaraan tersebut dan membuat Frank selamat untuk sementara waktu. Kemudian Frank mencoba kembali naik ke atas truk tersebut dan mulai menghabisi bos dari mafia itu. Usaha Frank berjalan dengan mulus. Dia berhasil menguasai kendaraan itu dan mulai membawanya ke tempat yang cukup aman. Dirasa sudah tak ada yang mengejarnya kembali, dia pun mulai mematikan kendaraan itu dan bersiap keluar dari truk tersebut. Namun di sini hal yang tak terduga terjadi, di mana ayah dari Leroy tiba-tiba muncul dan menodongkan senjata ke arah Frank. Dia dipaksa untuk pergi ke tepi jurang dan berniat menyuruh Frank untuk lompat ke jurang tersebut. Namun di saat perdebatan sedang berlangsung, tiba-tiba You got a rugby mate. My daughter. Do you know what difference to me? I'd rather see it coming. ayah dari Kwai pun tersungkur dengan luka tembak yang tepat mengenai dadanya. Ternyata itu ulah dari putrinya sendiri yang dengan sengaja membunuhnya. Setelahnya, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Tarkoni beserta anak buahnya. Di sana, dia mengatakan jika dia terlalu meremehkan Frank. Tarkoni juga menyuruh beberapa anak buahnya untuk segera mengurus beberapa mayat yang berada di sana dan mengeluarkan beberapa sandera yang berada di kontainer tersebut. Dan film pun selesai. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya.